Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi. Yang dimana tujuan dari pembuatan pupuk organik ini yaitu yang pertama menyemburkan tanah, yang kedua yaitu mengolah kotoran sapi yang terbuang dengan sia-sia. Itu apabila kotoran ini tidak digunakan dengan baik, maka kotoran ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses selanjutnya. Jadi sebelum kita menuangkan kotoran sapi yang sudah kita ambil tadi, kita bersihkan dulu tempat kita mau mengolah kotoran sapi ini supaya kotoran sapi yang kita olah itu steril atau tidak tercampur bahan-bahan lain gitu jadinya. Oke, jadi di sini bahan-bahan yang kita perlukan sudah terkumpul, yang dimana bahan kita ada di sini ada kotoran sapi yang sudah kita kumpulkan dan sudah agak lama jadinya udah berbentuk dalam tanah. Lalu di sini ada air secukupnya untuk membasahi media kita, yang dimana nanti pas dibasahin itu jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering. Jadi ketika tanah itu diremas, ketika tanah itu diremas maka tidak ada keluar air, jadinya supaya media yang kita bikin ini tidak gagal gitu. Dan di sini ada EM4 pertanian yang menjadi fermentator kita. Di sini ada gula, yang dimana gula ini berfungsi sebagai makanan daripada fermentator ini, supaya bakteri yang ada di fermentator kita ini bisa bertahan lama dan fermentasi yang kita lakukan itu berhasil gitu. Dan di sini ada arang sekam. Arang sekam itu yang berfungsi sebagai media organik. Jadi untuk menambah senyawa organik yang ada pada tanah ini, kita membutuhkan senyawa organik lain untuk menambahnya. Jadi jikalau tidak ada arang sekam, kita bisa menggunakan media-media organik yang lain seperti daun-daunan, bisa juga pakai serbuk gergaji atau sekam yang masih utuh. Tapi untuk lebih mempercepat proses fermentasi kita, jadi kita menggunakan arang sekam. Jadi tergantung di tempat teman-teman nanti di sana adanya apa, bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kita membuat pupuk kompos. Dan di sini ada terpal, yang dimana terpal ini kita gunakan untuk menutupi bagian daripada media kita supaya media kita itu tidak terkena oleh hujan dan fermentasi yang kita lakukan itu berhasil gitu. Jadi mari kita campur beberapa bahan kita, yang dimana di sini ada air. Kita campurkan gula secukupnya ya sebagai bahan fermentator kita. Jadi untuk informasi saja, saya menyarankan untuk menggunakan air sumur atau air yang tidak menggunakan kaporit. Kenapa begitu? Jadi jikalau kita menggunakan air yang berkaporit,
itu berpotensi untuk membunuh bakteri yang ada dalam E4 ini. Begitu. Apabila bakteri itu terbunuh, maka dia bisa fermentasi kita itu gagal gitu. Ya, dan ini kita aduk sehingga tercampur. Dan selanjutnya kita masukkan bakteri kita, yaitu E4 atau fermentator kita. Saya menggunakan E4 pertanian ya. Jadi kita masukkan sekitar 50 ml lah. Kita estimasi saja satu tutup botol ini 5 ml ya. Jadi kita menggunakan 10 tutup botol. Jadi perlu diketahui juga mengapa saya menggunakan E4 pertanian ini. Jadi ini sangat banyak manfaatnya gitu. Yang dimana manfaatnya itu adalah memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Jadi apabila kita menggunakan produk ini dapat mempercepat proses fermentasi kita dan bisa meningkatkan produksi dari tanaman kita gitu. Selanjutnya kita akan mencampurkan yaitu arang sekam dengan tanah yang sudah kita kumpulkan atau kotoran sapi. Jadi arang sekam yang kita gunakan ini sekitaran 10 kilo lah. Proses selanjutnya yaitu kita mencampurkan tanah dengan arang sekam tadi atau media organik yang kita gunakan gitu. Tujuannya adalah supaya semua media yang kita gunakan itu senyawa dan bisa menyatu gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita menyiramkan bahan-bahan cairan yang sudah kita campur tadi ke dalam media yang sudah kita buat. Kenapa saya bikin seperti ini? Jadi kita bikin gundukan seperti ini itu yaitu tujuannya supaya mudah untuk ditutup dengan terpal. Juga kita harus menyesuaikan bentuk dari gundukan ini sesuai dengan terpal yang kita miliki gitu. Tadi kita mencampur dulu sampai merata. Sudah melakukan penyiraman pada media kita. Jadi indikator dari kita menyiram itu yaitu tanahnya tidak keluar air bila diperas. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Gitu supaya dia apabila terlalu basah itu mengundang jamur gitu. Setelah kita siramkan tadi, kita tutup dengan terpal. Kita tutup dengan rapat. Jadi ini terpalnya bisa dibagi dua karena fermentasi yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak. Dan jangan lupa setelah kita tutup begini, kita di pinggir-pinggirnya itu kita kasih batu supaya dia nggak terbang lah, supaya dia tertutup rapat, supaya fermentasi kita itu berhasil gitu. Jadi nanti pupuk kita ini kita biarkan selama seminggu. Setelah seminggu itu sudah siap digunakan gitu. Dan apabila kita tidak menggunakan jangka waktu seminggu itu, maka kita balik daripada media kita ini, kita balik terus kita siramkan lagi dengan air gula. Begitu juga seterusnya apabila kita tidak menggunakannya pada saat minggu itu, kita balik seterusnya sampai kita menggunakan itu.
proses pembuatan pupuk organik, yang dimana yang kita ketahui pupuk organik ini berguna untuk tanaman supaya produksinya meningkat, buahnya banyak, dan tanah pun menjadi subur gitu apabila kita menggunakan pupuk organik ini. Jadi kita nanti ini tunggu selama 7 hari baru bisa digunakan untuk menjadi pupuk dari tanaman kita. Baiklah sobat tani maupun sobat peternak, itulah beberapa tutorial bagaimana cara kita membuat pupuk dengan menggunakan kotoran sapi dan fermentator dari M4. Saya Muhammad Iqbal dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon untuk like, komen, dan subscribe channel saya untuk keberlanjutan video kami yang selanjutnya. Terima kasih.